tentang diagnosa penyakitnya atau pemeriksaan klinis daripada penyakit-penyakit yang ada pada dua jenis ikan bersirip ini. Oke, secara anatomi mungkin banyak yang tahu. Nah, ini saya juga mendengar dari beberapa teman sangat menyayangkan nggak ada praktikum eh, anatomi ya, terutama nekropsi ikan. Padahal di nekropsi ikan itu kalian bisa tahu jenis-jenis scales, terus juga beberapa variasi di saluran nafas, kemudian juga bisa mengeksplor organ dalam seperti swim bladder, ginjal, yang sebenarnya itu adalah beberapa jenis organ yang umumnya dikumpulkan sampelnya ketika pemeriksaan nekropsi atau pemeriksaan jaringan pasca atau postmortem. Nah, ini secara garis besar aja sebenarnya dua kelompok ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi yang membedakan barangkali hanya bentuk scales dan sedikit variasi di saluran pernafasannya. Ya. Kemudian ini saya sudah rangkumkan perbedaan-perbedaan daripada dua jenis ikan ini. Jadi sebenarnya hampir sama semuanya. Kalau dari segi anatomi fisiologi, ini secara umum bentuknya, kemudian kulit dan sisiknya. Nah, nanti saya akan bahas dari sisik. Kalau misalkan teman-teman mau belajar secara mandiri, boleh akan ada. Kalau nggak salah dulu ada modulnya sih, mungkin nanti diingatkan saja Dok Gusun untuk sharing ya tentang nekropsi ikan. Itu barangkali dari pemeriksaan sisik, kemudian pemeriksaan klinis secara eksternal, em, termasuk juga pemeriksaan insang. Jadi insang yang seperti apa, kategorinya masih baik atau segar, insang yang seperti apa yang masuk kategori abnormal atau berpenyakit. Seperti itu. Oke, jadi sistem pencernaan semuanya hampir sama, sirkulasi apalagi semua bentuk jantungnya itu hampir sama semua, di mana dia punya dua ruang saja. Ya. Kemudian ini jenis sisik, barangkali ini cara meriksa sisiknya itu kalian kalau pas bersihkan ikan itu diperiksa aja di bawah sinar gitu akan kelihatan sisiknya seperti apa. Sebagian besar memang jenisnya siploid dan stenoid gitu ya. Jadi bentuknya itu seperti berlapis tumpang tindih, kemudian ini sikloid ada air tawar ikan nila, kemudian I'm not sure stenoid ini juga mujair. Oh, ini sudah saya tulis ini ya. Ini saya nggak lihat. Oke, ini berapa contoh spesies-spesies ikan yang memiliki bentuk sisik berbeda. Itu bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Jadi ini hanya pengenalan sekilas tentang anatomi fisiologinya. Jadi kalau misalkan kalian em, mau belajar in-depth tentang anatomi fisiologi, saya persilahkan. Sebenarnya ada beberapa nanti referensinya akan saya share di belakang. Jadi biar nggak terlalu meluber dan melihat daripada contoh soal UTS yang kita sama-sama baca hari ini, memang sebagian besar itu tentang analisa pemeriksaan patologis barangkali ya, analisa kasus seperti itu. Jadi saya akan benar-benar tekankan ini kepada eh, kemampuan teman-teman untuk mendeskripsikan klinis, kemudian cara pemeriksaannya atau cara diagnosanya. Oke, sekarang kita belajar tentang diagnosis penyakit ikan ya. Jadi biasanya itu dalam kondisi kita nggak ngomongin ekosistem yang in situ ya, tapi kita ngomongin ekosistem yang ex situ, ya ex situ, jadi tidak di tempat alaminya. Biasanya dia penyakit itu hanya akan muncul ketika ada potensi stres pada sebuah populasi atau pada seekor atau beberapa kelompok individu. Itu banyak banget terjadi di kondisi budidaya atau aquaculture. Sehingga sebenarnya diagnosis penyakit ini eh, penting dipelajari untuk dokter hewan yang bergerak di bidang budidaya atau di bidang eh, apa ya hobi barangkali ya hobi terhadap ikan-ikan yang jenisnya hias seperti itu. Pun data yang dikumpulkan itu sebenarnya sama dengan ketika kita mengumpulkan atau kita mencoba untuk melakukan diagnosis pada hewan terestrial. Jadi anamnesisnya seperti apa, kapan mulainya, klinisnya bagaimana, kemudian apakah
hanya satu atau apakah ini kejadian berkelompok, kemudian observasi perilaku terutama perilaku berenang dan perilaku makannya atau geraknya juga diamati. Periksaan makroskopiknya sama dengan kita meriksa fisik atau status present pada hewan kesayangan. Kemudian juga kalau misalkan lesinya ada di superficial, katakan secara makroskopik kelihatan dari luar, bisa dilakukan pemeriksaan kerokan kulit ya. Jadi atau kerokan scale itu kemudian diperiksa di bawah mikroskop seperti itu. Insangnya juga diperiksa untuk mengetahui apakah ada potensi penyakit pernafasan. Karena memang paling sering itu adalah buoyancy disorder karena adanya infiltrasi lewat insang pertama kali biasanya. Kemudian pemeriksaan nekropsi dengan preparat squash organ dalam. Jadi ini biasanya dilakukan setelah tentu saja nekropsi. Jadi itu akan diperiksa secara cepat seperti kita FNA sebenarnya, seperti histologi. Tapi caranya ini adalah digencet dengan dua apa namanya dua eh, objek kelas seperti itu. Dan yang terakhir tentu kalau misalkan semua sampelnya sudah di record perubahan makroskopiknya, maka sampel-sampel itu juga harus diperiksa biasanya secara mikroskopik melalui pemeriksaan histopatologi. Ya. Oke, pengumpulan sampel jaringan sebenarnya juga hampir sama ya. Ada kerokan kulit, terutama em, di daerah yang berjejas dan di persimpangan daerah yang berjejas dan yang normal. Kemudian juga ada contoh pengambilan sampel mukus dan jaringan epitelitar mata atau operkulum boleh mukusnya dikumpulkan untuk mengetahui apakah ada misalkan ya apakah ada sepsis seperti itu atau ada perubahan-perubahan lain yang tidak bisa dilihat secara makros. Nah, teknik pengambilan sampel ini sebenarnya ada beberapa cara, tapi sebenarnya seperti yang tadi sudah masih hidup ataupun yang sudah lewat katakan gitu tapi kondisi fresh ya fresh carcasses dan langsung diperiksa di bawah mikroskop jadi langsung seperti natif pada feses itu. Nah kemudian juga ada postmortem tentunya ketika nekropsi itu dikumpulkan semua sampelnya kemudian dibuatkan preparat jaringan. Kalau misalkan harus ada eutanasi, biasanya harus dilakukan dengan pemberian anestesis dosis berlebih. Nah, anestesi ini saya dulu pernah, saya coba merecall dulu pernah bersama dengan dokter Dio anestesis, cuman saya lupa waktu itu dia, jadi anestesinya itu dilarutkan di air, kemudian nanti ditunggu sampai ikannya agak 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 mengambang gitu. Cuma saya lupa dulu dia make barbiturat kalau nggak salah ya. Saya lupa nanya lagi. Dan itu proses sangat cepat. Nah biasanya kalau dokter hewan yang mau katakanlah transplantasi atau menutup insang atau katakanlah mau jarit bagian tubuh yang robek itu harus pakai anestesi. Jadi biar nggak terlalu bergerak. Sambil disiram-siram terus apa namanya insangnya dengan air seperti itu. Jadi di modul nanti kalian akan diberikan beberapa teknik kalau nggak salah cara pengambilan sampel. Tapi in general semua prosesnya sama dengan yang ada di hewan terestrial. Cuman sama dengan semua jenis nekropsi, semua jenis deteksi atau diagnosa penyakit, semuanya itu akan rely on pada pengalaman kalian. Jadi semakin sering kalian belek, semakin sering kalian buka ikan, hasilnya akan semakin rapi, kalian juga akan semakin sensitif terhadap perubahan-perubahan, apapun spesies ikannya, ya. Jadi memang semuanya tuh perlu latihan yang banyak, jam terbang yang tinggi. Nah, ini teman-teman yang dari TG atau ROT bisa coba setiap minggu untuk belah-belah ikan atau nekropsi, belajar nekropsi ikan ya. Oke, kemudian alat diagnostik yang kita punya untuk eh, mendeteksi mendeteksi penyakit pada ikan itu memang tidak sebanyak em, di alat diagnostik pada hewan terrestrial ya. Satu, nggak punya kita endoskopi untuk ikan. X-ray mungkin iya, tapi tidak dengan endoskopi. Jadi pencitraannya sangat minim dibandingkan dengan yang terestrial. Tapi
secara general memang benar-benar semuanya itu hampir semua deteksi penyakit, pemeriksaan sampel itu menggunakan mikroskop cahaya. Atau kalau enggak, kalau misalkan partikel terlalu kecil, seperti kalian mau melihat inclusion body bisa pakai mikroskop elektron dan juga pemeriksaan secara molekuler. Hmm. Kayak pakai PCR. Tuh. Ini ada beberapa contoh IHK, kemudian special staining yang bisa kalian pakai untuk membantu diagnosa eh, penyakit pada ikan. Ya, nah ini beberapa jenis kalau misalkan nanti teman-teman mau bahas penyakit, kemudian salah satu cara diagnosanya adalah melalui apus darah. Barangkali ini bisa jadi referensi seperti apa sih blood cells pada ikan itu. Mungkin ini ada heterophil H, jadi heterophils dan atau neutrophil jadi sama aja. Neutrophil dan heterophil itu mengacu pada sel granulosit yang kalau misalkan I'm not sure biasanya dia dipakai interchangeably jadi kadang dibilang heterophil ya kalau misalkan orang bilang heterophil maka maksudnya adalah neutrophil kalau orang ngomong neutrophil maka juga itu bermaksud adalah heterophil itu kemudian eritrositnya berinti ya sehingga nggak bisa kalian cek dengan automated blood counter sering kali harus manual seperti itu. Jadi sel darah biasanya ukurannya akan mirip-mirip dengan neutrofil, tapi tanpa granul. Terus intinya kondens dibandingkan dengan kondens yang lebih bulat atau slash oval ya dibandingkan dengan neutrofil. Kemudian inilah bentuk eosinofilnya, jadi bisa kalian lihat di sitoplasmanya itu ada granul berwarna eosin atau merah. Jadi menyerap warna eosin. Jadi ini adalah perbedaan barangkali heterofil dengan eosinofil ya. Dari bentuk segmentasi inti dan juga kepekatan sitoplasma. Kemudian ini monosit saya jarang banget meskipun di anjing pun saya jarang lihat monosit. So saya juga nggak terlalu bisa kecuali nanti ada satu sampel ya. Jadi dia mirip-mirip memang dengan giant cell. Cuman giant cell tuh bentuknya lebih ke abstrak karena dia udah dalam fase mau fagosit biasanya giant cell itu. Kalau monosit itu bentuk yang lebih kalem, jadi belum ada perubahan sitoplasma, belum ada tindakan apa ya fagositosis lah. Jadi memang bentuknya sel bulat, kemudian sering kali dia ini harusnya lebih clear ya, tapi saya nggak ngerti mungkin ada perubahan atau ada efek pengambilan gambar barangkali. Jadi dia biasanya ini lebih clear dari em, dari yang kita lihat sekarang ini gitu. Ini monosit, ini sel darah merah. Oke, kemudian ini adalah beberapa penyakit. Nah, ini barangkali kuliahnya tidak akan terlalu lama, tapi nanti kalian akan punya tugas. Jadi setiap eh, kelas itu kan sudah terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi nanti dibagi saja ini ada berapa penyakit ini satu, dua. Ini udah bentuk yang sangat-sangat di summarize. Jadi kalian tinggal nyari em, nggak usah kalau bisa nggak usah di luar ini kecuali kalian mengangkat penyakit yang ada di bambu shark misalkan herpesnya atau neoplasia yang ada pada bambu shark seringnya apa gitu boleh tapi kalau kalau bisa ya pakai yang ini saja jadi beberapa penyakit virus beserta dengan gambar klinisnya yang saya minta ya. Kemudian tentang patofisiologi. Mungkin kalau ngomongin patofisiologi akan banyak ngomongin faktor-faktor predisposisinya. Kemudian cara diagnosa dan mungkin sedikit komen tentang misalkan ini terjadi banyak di saat suhu berubah atau suhu meningkat, misalkan seperti itu. Atau ada pergerakan populasi baru ke populasi yang lama. Jadi ada percampuran populasi. Mungkin itu bisa menginduksi stres sehingga muncullah herpes virus. Gitu. Silakan dijelaskan. Nanti Jenny juga, jadi setiap kelompok kalau bisa membahas penyakit yang berbeda ya. Coba saya hitung ada berapa penyakit nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20. Jadi bebas ya. Ini harusnya nggak tumpang tindih.
Tapi saya kasih catatan aja yang banyak sering ya. Ini juga banyak banget. Ini ichtiobodo ini, Ichthyopitherius juga iya. Dropsy, penyakit bakteri mungkin bisa diangkat semua. Jadi nggak usah diseleksi lagi nih. Lumayan sering juga muncul pada ikan-ikan hias. Kalau kalian buka sosial media dokter ikan, mungkin di situ banyak banget penyakit-penyakit bakterial yang sifatnya membuat sepsis ya. Kemudian jam penyakit fungal juga gill rot ini juga banyak muncul, jadi ini bisa diangkat. Untuk penyakit protozoa juga iya, ini semua penting sih sebenarnya. Jadi kalian tinggal pilih saja nanti ya. Crustacean, kalau ada ya ini ektoparasitnya pada hewan-hewan yang pada spesies yang lebih gede-gede biasanya kalau crustacean ini. Kemudian kalau di penyakit lainnya itu ada buaya sekunder karena penyakit tertentu atau primary karena penyakit yang ada di swim bladder atau di paru-parunya. Ya, ini boleh diangkat semuanya kalau bisa ini semua tercover oleh kelompok-kelompok kalian. Jadi kalau misalkan menurut kalian, jadi nanti saya persilakan aja ya kalian membagi mau bahas yang mana. Tapi yang jelas nanti di presentasi itu yang saya yang saya minta dikumpulkan nanti malam itu harus memasukkan satu nama penyakit, kemudian sebanyak-banyaknya gambaran klinis ya. Jadi dideskripsikan gambaran klinis apa saja. Jadi jangan terlalu slide-nya kalau bisa jangan lebih dari 10 slide. Kemudian patofisiologinya secara singkat saja jadi pakai arrow saja. Kemudian cara diagnosanya, titik. Nah, ini nanti dikumpulkan di drive. Jadi saya sengaja buatkan drive. Ini bisa kalian buka semuanya. Jadi nanti siapa yang dapat penyakit A, katakan masih bisa lihat kerjaan temennya di penyakit B. Jadi semuanya bisa bisa belajar. Melihat dari tipikal soal yang dikeluarkan Pak Gustin, jadi saya rasa kita akan banyak belajar tentang penyakit dan cara diagnosanya. Ya, mungkin ini beberapa saja gambaran daripada klinis penyakit. Nah, ini dropsy ini edema nih, edema subkutan, edema di scalesnya sebagian besar itu dia memang besar karena ada infiltrasi transudat biasanya. Nah, ini dropsy, kemudian septisemia banyak kalau kalian buka seperti yang tadi saya bilang di sosial media dokter ikan itu banyak banget pasiennya kena septisemia ya, entah karena penurunan kualitas air atau segala macam. Kemudian skin ulceration juga banyak pada ikan. Nanti kalian bahas secara spesifik di PPT-nya ya. Kemudian juga ini ulcerative dermatitis juga banyak pada koi, pada ikan-ikan hias. Jadi memang sebagian besar ini pada koi sih, kalau saya lihat di banyak referensi. Ini ya, jadi di seperti ini nanti yang akan kalian tampilkan di PPT-nya. Kemudian ini herpes virus, kalau kalian lihat sini sudah banyak banget nekrosis ini. Ini mengerikan banget sih ini artinya eh, ada nekrosis dan kalau misalkan udah seperti ini susah diobati ya tingkat mortalitasnya relatif tinggi meskipun morbiditasnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi sekali kena biasanya kalau udah nekrosis gilnya atau insangnya biasanya eh, prognosanya buruk seperti itu. Ya, ini beberapa gambar saja. Kemudian ini adalah pemeriksaan radiografi pada ikan yang mengalami gangguan buoyancy atau gangguan keseimbangan berenang. Jadi dia nggak bisa submerge dia hanya bisa diam di sekitar permukaan saja. Biasanya ada masalah swim bladder, biasanya juga ada masalah di eh, saluran pernafasannya. Seringnya sih swim bladder. Oke, mungkin itu aja teman-teman karena kalian baru selesai ujian dan topik yang ada di modul itu memang sangat singkat, jadi akan lebih beneficial kalau misalkan teman-teman belajar secara mandiri. Nanti kita gabung semuanya dalam satu Google Drive. Ini Google Drive-nya silakan di nggak tahu saya gimana cara saya copy aja ya. Saya copy taruh di chat ya. Silakan nanti apa namanya kalian bisa
Oh, wait a second, mana dia? Oke, bisa lihat ya link Google Drive-nya sudah saya share. Dan karena ini tugasnya saya kira nggak terlalu banyak, kalian eh, rembukan dulu mau ngambil penyakit yang mana, usahakan jangan sampai sama satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian intinya adalah teman-teman menemukan sebanyak-banyaknya gambaran klinis dari penyakit yang teman-teman jelaskan, gitu. Dan patofisiologinya, penyebab. Jadi kalau ngomong patofisiologi pasti ada penyebabnya, agennya apa, atau misalkan itu non infectious, jadi bagaimana proses terjadi penyakit itu. Serta yang terpenting adalah cara diagnosanya, entah itu lewat klinis, entah itu lewat histopatologi, atau entah itu lewat molekuler. Bebas ya. Kemudian ini adalah referensi yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan tugas ini. Jadi tugasnya dikumpulkan tidak lewat dari jam 12 malam nanti ya. Silakan dibagi grupnya. Saya serahkan ke Korti untuk mengkondisikan pembagian grup serta pembagian materi. Dan saya kira kalau misalkan ada yang mau berkonsultasi terkait dengan CBL, tadi saya sudah kayaknya sempat ngobrol sama salah seorang teman kalian tentang CBL ikan bersirip. Topiknya sebenarnya kalian bebas ngambil misalkan tentang penyakit yang sering yang kalian sering atau temuan patologis pada ikan-ikan, I don't know, ikan-ikan karang di pasar Kedonganan, boleh aja. Kemudian atau misalkan kalian mau ke farm eh, ikan mas koki untuk melihat penyakit-penyakitnya juga boleh. Jadi kalau bisa sih sekalian ngambil sampel ya barangkali ya. Paling gampang memang pakai swab steril diambil sampelnya. Kayak gitu. Terus tadi ada yang juga membahas tentang eh, evaluasi kalau nggak salah ya di badan karantina. Boleh saja jadi saya bebaskan. Cuman saya nggak mau kalian terlalu tidak mau terlalu apa ya, maksudnya kalau terlalu banyak kerjaannya itu takutnya saya nggak selesai gitu saja. Jadi silakan nanti minggu depan dipresentasikan coba apa yang kalian mau explore untuk tugas PBL-nya. Nanti mungkin kalau saya rasa itu terlalu membebani mahasiswa, coba kita cut tapi tanpa menghilangkan esensi daripada apa yang kalian mau explore itu. Itu sih yang bisa saya bilang. Untuk materi ini saya share aja juga. Wait. Saya share nanti di grup di apa namanya di chat grup ini. Jadi ini sebenarnya saya dapatkan dan saya summarize dari punya Pak Gusun. Jadi harusnya sih kalian juga bisa membacanya. Cuman nama-nama penyakit ini hanya ada di beberapa referensi saya bagikan di belakang. Jadi nggak ada di modulnya Pak Guswin. Jadi silakan kalau kalian mau baca, referensinya sudah saya tulis ini ya. Jadi silakan dibaca tentang patofisiologi, mungkin akan banyak di situ. Itu aja sih teman-teman untuk kuliah pendahuluan tentang ikan bersirip hari ini. Balik lagi kalau misalkan teman-teman nanti sekiranya dalam pembahasan atau mengerjakan tugas kelompok ini, menurut teman-teman topik ini keduluan keambil teman atau kalian punya ide yang lain tentang I don't know, masalah parasit pada bambu shark. Saya tahunya bambu shark aja karena saya ikut proyek bambu shark. Jadi barangkali di spesies yang sangat spesifik gitu. Bebas. Tapi ini yang saya jelaskan, saya sebutkan tadi, ini udah penyakit yang paling 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 lumrah ditemukan di eh, kondisi aquaculture. Jadi most likely kalian akan banyak lihat ini sih kalau ngomongin ikan air tawar ya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya tulis dulu.